Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada mata kuliah manajemen keuangan kali ini, saya Aprilina Sukmayanti dari kelas Ekonomi Syariah A akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Dividen Polisi dengan dosen pengampu Ibu Amila, ME. Pada materi kali ini terdapat 5 poin pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kebijakan pembayaran dividen. Yang kedua tentang stok dividen. Pembahasan yang ketiga tentang stock splits. Pembahasan yang keempat tentang reverse splits. Dan pembahasan yang terakhir yaitu repurchase of stock. Sebelum kita masuk ke poin pembahasan tersebut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan dividen? Nah, pengertian dari dividen adalah bagian keuntungan yang diterima dari perusahaan. Apabila keuntungan perusahaan tidak dibagikan kepada pemegang saham dan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan, maka disebut laba ditahan. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dividen adalah pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Apabila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, maka terdapat kemungkinan dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham akan besar juga. Baik, kita masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang kebijakan pembayaran dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Besar kecilnya dividen payout ratio dipengaruhi oleh yang pertama, likuiditas perusahaan yang bersangkutan, yang kedua, keperluan dana melunasi hutang, yang ketiga, tingkat investasi yang direncanakan, yang keempat, pengawasan, dan yang terakhir yaitu ketentuan dari pemerintah. Kebijakan pembayaran dividen dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu stabil dividen policy, yaitu pembayaran dividen yang selalu stabil dan tetap, stabil turun atau stabil naik meskipun net income-nya berfluktuasi. Lalu kebijakan yang kedua yaitu fluctuating dividend policy, yaitu pembayaran dividen berdasarkan keuntungan perusahaan di akhir periode. Lalu apabila keuntungan perusahaan meningkat, maka pembayaran dividen juga meningkat. Dan sebaliknya juga, apabila keuntungan perusahaan menurun, maka pembayaran dividen juga menurun. Dan kebijakan yang terakhir yaitu kombinasi stabil dan fluctuating dividend policy. Pada kebijakan ini, besarnya dividen yang dibayar sebagian dibayarkan tetap dan sebagian lagi bersifat proporsional dengan tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan. Masuk pada poin pembahasan yang kedua, yaitu tentang stok dividen. Stok dividen adalah pembayaran dividen dengan menggunakan saham dan tidak dengan uang tunai. Dengan adanya pembayaran dengan saham ini, maka saham yang dimiliki oleh pemegang saham akan bertambah. Dengan adanya stok dividen diperlukan penyusunan kembali struktur modal perusahaan karena proporsi kepemilikan pemegang saham tetap dan tidak berubah. Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan yang ketiga yaitu tentang stock splits. Stock splits adalah pemecahan jumlah lembar uang. Jumlah lembar saham akan meningkat dan diimbangi dengan penurunan nilai nominal saham dan nilai kepemilikan pemegang saham tidak akan berubah. Dalam pengertian yang lain, stock splits adalah pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Dengan demikian, jumlah lembar saham yang beredar akan meningkat proporsional dengan penurunan nilai nominal saham. Tujuan dari stock splits ini adalah untuk menempatkan harga pasar saham dalam trading range tertentu. Di sini saya memberikan contoh tentang stock split. Nah, pada sebuah perusahaan sebelum stock split, di sini terdapat 1000 lembar saham. Dan satu lembarnya itu bernilai Rp1.000. Jadi, 1000 lembar saham dikali Rp1.000 sama dengan 1 juta. Dan setelah terjadi stock split menjadi 2000 lembar saham dan Rp500. Dan nilainya ini masih tetap yaitu 1 juta.
Dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa terjadi perubahan setelah terjadi stock split yang semulanya dari 1000 lembar saham menjadi 2000 lembar saham, dan nilainya juga berubah yang semula dari Rp1.000 menjadi Rp500, sedangkan jumlahnya atau totalnya itu tetap, yaitu Rp1.000.000. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu tentang reverse split. Reverse split adalah pengurangan jumlah lembar saham yang dilakukan oleh perusahaan. Reverse split merupakan kebalikan dari stock split. Tujuan dari reverse split ini adalah untuk menaikkan harga pasar saham, karena selama ini harga saham tersebut dianggap terlalu rendah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang repurchase of stock. Repurchase of stock adalah pembelian kembali saham yang sudah beredar, sehingga jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang. Di samping itu, pembagian laba perusahaan akan lebih banyak dimiliki oleh perusahaan. Untuk melakukan pembelian kembali ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, perusahaan memberikan penawaran atau dengan cara membeli langsung di pasar. Dan cara yang kedua yaitu dengan membeli langsung di pasar modal. Dalam hal ini peran pialang dan broker akan membantu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.